Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang segera diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer telah siap-siap untuk diangkat menjadi ASN P3K dengan melengkapi dan memenuhi semua syarat yang akan dipersyaratkan dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini ada hal baru yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan di tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa formasi P3K dibuka untuk penataan tenaga honorer. Tidak semua diangkat P3K penuh waktu, ini kata Menpan RB. Nah, Bapak Ibu, tentunya dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pan RB ini, itulah nantinya yang akan menjadi patokan kita dan menjadi pedoman kita untuk berpikir terkait dengan bagaimana pengangkatan honorer menjadi ASN P3K ke depan. Tentunya sesuai dengan pernyataan Menteri Pan RB. Mari kita simak informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com membuat satu informasi penting terkait dengan pernyataan Menpan RB dalam hal pengangkatan honorer menjadi P3K di tahun 2024 ini, terutama dalam hal penentuan statusnya P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Ikuti terus informasi berikut Bapak Ibu. Dikatakan bahwa CSN 2024 ini menjadi kesempatan untuk pemerintah menyelesaikan penataan tenaga honorer. Pemerintah membuka sekitar 2,3 juta formasi dalam seleksi CSN 2024 ini, dan salah satu fokusnya adalah untuk mengangkat tenaga honorer. Penataan tenaga honorer memang masih menjadi PR dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini. Maka di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan penataan tenaga honorer. Bersyukur karena memang honorer diperhatikan oleh pemerintah. Pada tahun ini, calon aparatur sipil negara 2024 menyediakan formasi sebagai berikut. Instansi pusat sebanyak 429.183 formasi yang terdiri dari 207.000 sekian CPNS dan 221.000 sekian bagi P3K. Formasi ini gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Instansi daerah juga ada formasi yang terdiri dari 483.575 orang CPNS daerah yang akan dibuka untuk lowongan teknis, dan 1.383.758 P3K daerah yang akan dibuka untuk guru dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.000 sekian, tenaga kesehatan sebesar 417.000 sekian, serta 547.000 sekian formasi untuk tenaga teknis. Sedangkan untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Itu adalah jatah untuk sekolah kedinasan. Adapun alasan mengapa formasi untuk instansi daerah lebih banyak dibandingkan instansi pusat dan sekolah kedinasan, karena di daerah membutuhkan banyak tenaga aparatur sipil negara. Dan instansi daerah itu memang lebih banyak. Suatu hal yang wajar kalau kuotanya lebih banyak dibandingkan dengan instansi pusat. Formasi instansi daerah tahun ini memang kita alokasikan lebih besar daripada di instansi pusat, karena kita lihat di daerah banyak membutuhkan tenaga aparatur sipil negara untuk pelayanan publik. Ujar Anas dikutip dari laman resmi
Menpan RB pada Selasa 22 Januari 2024. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memiliki kabar gembira untuk para tenaga honorer. Pasalnya, formasi P3K 100% diperuntukkan penataan tenaga honorer. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN. Sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah, ujar Anas. Meskipun demikian, pemerintah tidak bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Melainkan ada juga yang diangkat menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan keuangan instansi masing-masing. Dan untuk instansi yang belum memiliki kemampuan untuk maka tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tentunya itu terlebih dahulu dan perlahan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi. Tentunya di sini adalah patokannya anggaran. Tapi soal anggaran sepertinya itu tidak perlu diragukan karena memang pemerintah pusat sudah menyampaikan hal ini bahwa memang harus disediakan anggaran untuk honorer untuk diangkat menjadi ASN. Maka dari itu diharapkan instansi pusat dan daerah dapat mengoptimalkan formasi yang sudah disediakan. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mengoptimalkan alokasi formasi yang telah disediakan. Jadi konsolidasi kebutuhan ASN pusat dan daerah dilakukan melalui aplikasi formasi elektronik atau e-formasi. Bapak Ibu, ayo kita optimalkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak bisa terwujud secara optimal melalui peran SDM yang profesional, pungkas Anas. Asalkan prinsip awal pemerintah tidak akan adanya PHK massal dan tidak akan ada penambahan beban anggaran terrealisasikan. Bapak Ibu, itulah informasinya. Satu hal yang kita syukuri bahwa di tahun 2024 pemerintah merekrutmen CASN atau calon aparatur sipil negara dengan kuota yang telah ditetapkan untuk P3K 100% adalah untuk menuntaskan honorer. Demikian juga dengan fresh graduate dan sekolah kedinasan, kiranya para fresh graduate bersiap-siap juga untuk mengikuti seleksi untuk jalur CPNS di tahun 2024 tahun ini. Semoga perjuangan dan doa Bapak Ibu untuk diangkat menjadi ASN bisa terkabul di tahun 2024 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.